pada tahun ke-6 daripada hijrahnya junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan di dalam melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Allah turunkan ayat Al-Quran, Inna awala baitin huda lin-nasi mubakkatan mubarakatan huda lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqama Ibrahim wa man dakhalahu kana aminah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sarana ibadah pertama kali dibangun oleh manusia di alam jagat raya ini adalah Baitullah. Sebagai petunjuk bagi semesta alam, tanda-tandanya adalah pijakan Nabi Allah Ibrahim. Siapa saja yang masuk di Baitullah diberikan keamanan oleh Allah. Kewajiban manusia dalam melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu menempuh perjalanannya. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, sungguhnya Allah Ta'ala Maha Kaya atas semesta alam ini. Nabi tidak melaksanakan ibadah haji kecuali cuma satu kali, yang namanya haji wada. Nabi melaksanakan ibadah haji seumur hidup satu kali, namanya haji wada. Maka hukum pelaksanaan ibadah haji itu hukumnya wajib bagi seorang muslim yang sudah balik dan berakal sehat dan punya kemampuan untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Ada orangnya sehat, kesempatan banyak, pengen banget pergi haji, tapi duit kagak wajib. Duit kagak, tapi tetap kita ibadah. Walaupun seseorang belum bisa melaksanakan ibadah haji yang wajib, tapi ada yang wajib yang kita pertahankan. Pertama, tu'minuna billah, kita beriman kepada Allah di dalam memperkuatkan tauhid kita kepada Allah. Alaiha nahya wa alaiha namut, pertahankan iman tersebut sampai akhir hayat. Kemudian ibadah sholat, wa'budullaha hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Allah sampai akhir hayat, sampai kematian dipisahkan ruh dengan jasad. Kemudian apa? Wajib melaksanakan ibadah puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, seperti puasa Yaumul Arafah. Di dalam hadis baginda Nabi SAW, Yaumul Tarwiyah yukaffiru sanah wa Yaumul Arafah yukaffiru sanatain. Orang yang melaksanakan ibadah puasa Tarwiyah, kemarin tuh hari Senin, yukaffiru sanah, Allah ampunkan dosa 1 tahun. Wa Saumul Arafah yukaffiru sanatain, sedangkan puasa Yaumul Arafah Allah ampunkan dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. 1 tahun yang akan datang yang Allah ampunkan dosanya dengan berkahnya puasa Yaumul Arafah, Allah cegah dia dalam berbuat dosa dan enggan untuk melakukannya perbuatannya kecuali perbuatan yang terpuji, yang mendapatkan pahala yang Allah berikan kepada mereka. Dikarenakan puasa itu as-saumu junnatun, karena puasa itu adalah benteng buat dia.
Bukan berarti Allah mengampunkan dosa orang yang berpuasa Yaumul Arafah 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Bukan berarti dia bebas. Bayang kagak, ngaji kagak, mana-mana bawa ayam aja. Ngadu ayam mulu. Ya gak? Bukan. Kenapa nggak sembayang? Dosa gue udah diampunin. Kenapa? Gara-gara puasa Yaumul Arafah. Bukan. Lihatlah junjungan Nabi Muhammad SAW. Qad ghafarallahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Ketika Nabi sedang melaksanakan ibadah, Nabi ngelihat, Sayyidina Aisyah ngelihat Nabi berdiri begitu panjang, terlalu lama, kakinya bengkak. Nabi heran, Sayyidina Aisyah heran. Kemudian Sayyidina Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau berbuat seperti ini? Ibadah yang begitu tekun. Bukankah Allah telah mengampunkan semua dosa yang telah lalu dan akan datang? Nabi menjawab, apalam akuna abdan syakur. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kalau kita kan kagak, ya kak? Kalau kita, mau lu baru tahu gua, ya kak? Nabi luar biasa. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu. Al-Hajjul Arafah, karena haji itu adalah ukuf di Arafah. Kumpulan kaum muslimin dan muslimat di padang Arafah itu adalah jud'un mislu alamul yaumul mahsyar. Kumpulan manusia di padang Arafah itu miniatur kehidupan manusia nanti di padang mahsyar. Cuman di padang mahsyar itu berbeda dengan Yaumul Arafah. Kalau Yaumul Mahsyar, Yaumul Jaza, hari pembalasan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau Yaumul Mahsyar itu hari pembalasan. Innama tawaffawna uduruhum yaumal qiyamah. Pada hari itulah Allah Ta'ala akan menyempurnakan sesempurna ganjaran yang Allah berikan kepada mereka nanti pada hari kiamat. Dibangkitkan manusia di alam kubur mereka dengan satu tiupan saja. Triliunan manusia jasadnya nyatu dengan tanah dan tidak bisa seorang pun untuk mengenali jasad seseorang. Tapi dengan waktu yang begitu singkat, tidak ada 1 menit, bahkan hanya hitungan berapa detik saja, manusia bangkit dalam kubur mereka di tempat yang satu. Jasad-jasad mereka tersusun dengan rapi. Wa daraba lana masalan wa nasya khalqah qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Tuh. Dialah Allah yang memberikan perumpamaan jasad-jasad yang telah hancur, yang telah terkubur. Siapakah yang menyusun dengan keadaan sempurna? Dibangkitkan nanti yaumul qiyamah hanyalah Allah. Itu dibangkitkan yaumul qiyamah tidak memakai baju. Jangankan baju, 1 helai benang nempel di jasad kita enggak ada. Uryanan, dalam keadaan telanjang, tidak disunat. Kemudian nyeker, enggak pakai sendal, enggak pakai payung. Kemudian Sayyidina Aisyah bertanya, ya Rasulullah, aku malu jika aku dikumpulkan kepada mereka, karena mereka saling
lihat satu dengan yang lain. Nabi tersenyum. Ya Aisyah, al-yawma sa'lu yugni. Hari itu yaumul qiyamah, hari yang sangat menakutkan. Enggak mungkin mereka saling memandang. Saking takutnya. Nah, itu namanya yaumul qiyamah. Berbeda dengan apa? Dengan yaumul arafah. Kalau yaumul arafah, perkumpulan manusia setiap tahunnya pada tanggal 9 di bulan Zulhijjah. Mereka datang dari tempat yang sangat jauh di seluruh dunia. Mereka berbondong-bondong, laki maupun perempuan, tua maupun muda, bahkan anak-anak. Mereka berdatangan, mereka wukuf di padang Arafah. Mereka wukuf di padang Arafah, berpakaian sebah putih dan tidak berjahit dan tidak memakai minyak wangi. Kemudian tidak membedakan di antara mereka itu kulit warna mereka, baik yang putih maupun hitam. Beda bahasa yang mereka lafazkan ketika kumpulan mereka di padang Arafah. Tidak membedakan di antara mereka mana keturunan ningrat ataupun keturunan petani, baik dia orang apa? Bangsawan, seorang apa? Orang kaya raya ataupun orang susah. Mereka dikumpulkan Allah Ta'ala di Yaumul Arafah sederajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan predikat haji yang mabrur. Al-hajjum mabrur laisa lau jaza'an illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak lain dan tidak bukan ganjarannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hari yang terbaik adalah 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Ma min ayamin a'zamu indallah wa la habbu ilallah min ayami asril Zulhijjah. Karena tidak ada hari yang terbaik, hari yang agung, hari yang dicintai Allah Ta'ala dari hari-hari 10 awal di bulan Zulhijjah. Khususnya pada tanggal 9 di bulan Zulhijjah, Yaumul Hukuk. Ma min a'malin min amali salihi yudha'afu ila sab'ati ma'afilifin. Siapa saja yang melakukan amal-amal kebaikan di 10 awal daripada bulan Zulhijjah, satu kebaikan dibalas Allah Ta'ala 700 lipat. Ini di awal 10 awal di bulan Zulhijjah. Kalau orang bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar cuma satu kali saja di 10 awal di bulan Zulhijjah, sama seperti orang yang bertasbih 700 kali. 700 kali. Karena dianjurkan oleh Nabi SAW dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yaqifu asiyatan arafa bil mawqifi fa yastaqbilu qiblata biwajhi. Tidaklah seorang muslim dia duduk pada waktu sore Yaumul Arafah, baik di padang Arafah maupun kita di sini nih. Yang penting pada Yaumul Arafah pada asar. Pada asar. Saya duduk di masjid, di musola, ataupun duduk di rumah sampai maghrib. Sampai maghrib. Tuh. Yastaqbirul qiblata biwajhi. Kemudian duduknya ngadep
kiblat. Summa yaqul, kemudian dia berzikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 100 kali. 100 kali. Lebih juga enggak apa-apa. Ya. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir 100 kali. Kemudian tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah itu 100 kali. Apalagi sampai 1000. Apalagi sampai 1000. Kemudian baca lagi qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Itu sebanyak 100 kali. Summa yaqul Allahumma salli ala Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allah barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid wa alaina wa mahum mi'atan marrah 100 kali. Ila qala Allah Ta'ala, kecuali Allah Ta'ala berfirman, ya malaikati ma jazaa'u abdi hadza, wahai malaikatku, apa balasan hambaku seperti ini yaumul arafah. Sabbihni, ia bertasbih kepadaku, wahalilni, mereka tahlil mengucapkan kalimat tauhid kepadaku, wakabbirni, ia membesarkan asmaku, bertakbir, wa a'dhamani, mengagungkan aku, wa arafani, dan dia mengetahui aku, wasna ala, dan memuji akan kebesaranku, dan membaca salawat serta salam kepada nabiku. Ishhadu ya malaikati, saksikanlah wahai malaikatku, inni qad ghafartu lahu, sungguhnya aku telah mengampunkan semua dosa-dosa mereka. Alhamdulillah. Lau sa'alani abdi haza, seandainya hambaku memohon kepadaku, la ataitu mas'alatuh, andai kata dia memohon kepadaku, kecuali permohonannya dan doanya dikabulkan Allah Ta'ala. Pas sudah zikir dan tahmid, kemudian berdoa, ya Rabbana ya Karim, ya Allah, Engkau telah memberikan nikmat kesempurnaan kepada hamba-Mu yang mereka wukuf di padang Arafah, memenuhi panggilan-Mu dengan kalimat labaik Allahumma labaik, labaik la syarika labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal muluk la syarika labaik. Takdirkanlah kami, istri dan anak keturunan kami bisa wukuf di padang Arafah. Mereka bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, sempurnakan nikmat anugerah yang Kau berikan kepada kami. Berikanlah kami anugerah bisa berangkat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Alhamdulillah. Yang penting doa aja. Andai kata belum kesampaian, belum terlaksana, udah dapat tuh ibadah haji biqasdun niyatin, dengan niat. Sama seperti orang jihad di jalan Allah. Dia pengen jihad di jalan Allah, pengen mati syahid di jalan Allah. Ternyata dia perang, kemudian meninggalnya bukan terbunuh di medan perang, tapi meninggal di atas kasur pembaringan karena sakit, ditulis mati syahid. Seperti Khalid bin Walid, ratusan perang yang beliau pernah ikut dari zaman Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, bahkan pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, zaman Umar bin Khattab, pada zaman-zaman para sahabat. Terakhir beliau wafat kakala zamannya Imam Ali bin Abi Thalib karena sudah tua. Seluruh tubuhnya penuh dengan luka, bekas luka. Kakak di akhir hayatnya dia menangis. Pengen meninggal dalam keadaan syahid. Setiap perang yang dipimpin Khalid bin Walid selalu menang. Setiap sahabat yang meninggal dunia, dia ngeliat, dia nangis, dia iri. Pengen mati syahid. Setiap pertempuran, beliaulah yang pertama kali maju ke depan. Pengen mati syahid, kagak mati. Meninggal apa? Di usia yang tua. Dia mengatakan, wahai sahabatku, engkau melihat aku, dulu aku gagah membela agama Allah dan Rasulnya. Sekarang kau lihat aku seperti onta yang tua, yang tidak berdaya. Jangankan untuk jihad perang, ngangkat apa? Tanganku saja aku tidak mampu. Jadi semuanya itu ada masanya. Semuanya itu ada waktunya. Mumpung kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan berupa jabatan, suatu amanah, gunakan jabatan itu yang terbaik. Pergunakan tanda tangan itu untuk kemaslahah umat Islam, kebersamaan, berikan contoh teladan yang baik, tegakkan amil ma'ruf nahi mungkar. Mumpung ada kesempatan, tulis sejarah dalam kehidupan manusia. Begitu juga ketika kita diberikan kekayaan, harta yang cukup, bahkan lebih daripada itu. Jangan orang itu cuman mengetahui dan menghitung-hitung kekayaan seseorang. Ini ruko sebelah sono 30 pintu punya si Anu. Orang tahu. Bahkan waktu pembayaran tahu tuh tetangga. Bahkan yang punya ruko kelupaan. Tapi tetangga ingat. Bukan ya? Masya Allah, yang punya aja lupa. Tapi tetangga tahu. Ini ruko baru dikontrakin. Sekian harganya. Iya gak? Bulan depan nih yang punya ruko dapat duit lagi. Yang punya ruko aja kelupaan. Saking banyak duitnya dilupa. Kontrakan sebelah sono no. Iya gak? 107 pintu punya dia. Wah, banyak gak? Menghayal aja bang. Yang punya kontrakan atuk rame-rame, pecah rame-rame, ribet itu. Iya gak? Menghayal aja udah. Iya gak? Niat aja. Ya Jotep ya. Kalau nggak kabulin umpama 100 pintu ya jadi 5 pintu. Benar nggak? Lagi pula Allah Maha Kaya. Iya nggak? Punya tanah hektaran kan enak jagis ya. Ini punya kontrakan 40 meter, babanya meninggal, anak 12, bingung pecaknya. Nah, kalau hartanya banyak, uangnya banyak, Masya Allah. Jangan orang cuman ngitung harta yang kita miliki, tapi orang lain menikmatinya. Menikmatinya. Bagaimana cara menikmatinya? Tiap tahun dia berkorban. Alhamdulillah atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada dia. Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada engkau, wahai manusia. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmatku, kalian tidak bisa menghitungnya. La in syakartum la azidannakum. Wa in kafartum inna azabi lasyadid. Tuh, ungkapan rasa syukur kepada Allah, enggak cukup kita memuji kebesaran Allah Ta'ala.
kita perbanyak tasbih dan tahlil. Gak cukup kita perbanyakin ibadah. Gak cukup kita banyakin ibadah solat sampai jidat pada hitam, gak cukup. Gak cukup kita baca Quran seminggu khatam. Gak cukup kita hanya melaksanakan ibadah puasa mulu Senin Kamis. Karena itu hubungan dia dengan Allah. Tapi hubungan manusia harus kita jalankan dengan cara berbagi. Dengan cara berbagi. Duribat al-zillatu aina ma sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kalian mendapatkan kehinaan dari Allah kecuali kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah bintisali awamir, dengan menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Kemudian hubungan kita dengan sesama manusia. Bagaimana caranya? Dengan cara berbagi. Karena korban itu hukumnya disunnahkan pada tahun kedua minal hijrah. Di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah pula Allah perintahkan di dalam melaksanakan sholat Idul Adha. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Disyariatkan yang namanya berkurban. Berkurban itu pahala yang begitu besar yang Allah berikan kepada orang yang mau berkurban. Di 10 awal di bulan Dzulhijjah, amalan yang terbaik adalah memotong hewan kurban. Ma amala ibnu Adam yaumun nakhar ahabba ilallah ta'ala min iraqiddah. Tidak ada suatu amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala pada tanggal 10 di bulan Dzulhijjah kecuali memotong hewan kurban. Ketika motong hewan kurban, pengen beli hewan kurban, belilah yang terbaik, yang bagus buat kendaraan kita nanti di yaumul qiyamah. Addumu duhayakum fa innaha matayakum ala surat. Perbaguskan hewan kurban kamu. Sungguhnya hewan kurban kamu itu tungganganmu di jembatan Siratul Mustaqim. Kita mau touring aja nih. Mau touring. Umpama punya motor Mio. Touring. Mana jauh lagi. Berani gak kira-kira? Gak berani. Ini ke jembatan Siratul Mustaqim kendaraan kagak ada. Gak korban. Kata malaikat, nekat lu jalan. Jembatan Siratul Mustaqim. Mana jauh banget lah kelak-kelik. Gak kelihatan ujungnya. Warna hitam gelap, nggak ada lampu cahaya. Di atasnya itu bawahnya api yang menyala-nyala. Di sekeliling tuh jembatan Siratul Mustaqim ada lingkaran besi yang dipanaskan oleh api neraka, kemudian melintir jalan. Nah, kalau pengen tahu, nah di Pasar Lenteng bawa daging kurban. Tuh, jadi apa? Bakso, tuh gilingan begitu tuh. Muter. Jembatan Siratul Mustaqim tuh di tengah-tengah. Dikelilingnya besi yang memuter, yang menyala-nyala kilat. Di gelap gulita. Tuh manusia lewat di situ. Belum lagi yang di bawah sumberan api. Kemudian apa? Hawa yang begitu panas. Sedangkan panasnya api neraka itu, jangankan apinya. Hembusan angin api neraka jahanam itu terasa perjalanan 1000 tahun. Ini baru kena anginnya doang nih. 1000 tahun. Udah berasa panasnya. Jangankan kena apinya. Baru kena hembusan anginnya, manusia jadi debu. Jadi debu. Saking panasnya. Ku anfusakum wahlikum nar. Lihat tuh matahari dulu ciptaan makhluk yang Allah ciptakan, langit dan bumi dan matahari.
Planet yang terbesar adalah matahari. Ini gelap gulita. Gelap gulita. Kemudian Allah perintahkan tuh malaikat Jibril dari 3 planet yang diciptakan oleh Allah gelap gulita. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mengambil kerikil. Kerikil yang sangat kecil seperti jarrah. Sebiji lada. Sebiji lada. Itu diambil di lembah api neraka Jahanam. Kemudian dilempar mana? Di matahari. Dilempar tuh oleh malaikat Jibril. Itu matahari menyala ilah yaumil qiyamah. Itu baru sebiji lada. Bagaimana segem-geman? Bongkahan yang sangat kecil. Ditaruh tuh matahari di tengah-tengah. Memberi cahaya terang menerang. Pantulan itu api matahari mantul ke mata bulan. Bulan cahaya memancar ke bintang-bintang. Kemudian menerangi nih yang namanya bumi sampai bangkitnya yaumul qiyamah. Itu baru apaan tuh? Sebiji lada ditaruh tuh planet yang terbesar. Wasamsu kuwirat. Allah lah yang menyalakan, Allah lah yang akan memadamkan dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Ku anfusakum wahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari sentuhan api neraka. Salah satu penjagaan dari hembusan sentuhan api yang akan menyentuh jasad seorang adalah korban. Adalah berkorban. Di dalam hadis Nabi SAW, mandoha tayyibatan biha nasah muhtasiban liudhiyatihi kanat lahu jaban minan nar. Di dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang berkorban untuk memperbaguskan dirinya di dalam berkorban, menghilangkan sifat-sifat yang tercela, pelit dan kikir menjadi sifat yang mulia, menjadi sifat yang dermawan. Muhtasiban liudhiyatihi, dia berkorban semata-mata untuk mencari ridha Allah. Kanat lahu hijaban minan nar. Adalah korban itu buat orang yang berkorban adalah penghalang dirinya dari api neraka. Ternyata korbanlah yang dikorbankan. Hewan yang kita korban itu adalah penghalang dari sentuhan api neraka yang Allah berikan kepada dia keistimewaan orang yang berkorban. Alhamdulillah masih ada waktu. Apalagi beli sapi, ame beli kambing malam takbiran. Apalagi malam takbiran jam 12 itu diobral. Iya enggak? Wah, sapi umpama harga 30, pulang modalnya 20 dah, ya enggak? Tinggal untungnya doang. Begitu juga kambing, enggak? Kambing 8 juta dijual 5 juta. Ambil apa? Modalnya aja, ya enggak? Itu kalau beli jam berapa? Jam 12 malam. Jam 12 malam diamalin omongan saya, keliling-keliling udah habis. Udah habis, Bang. Udah habis. Ada gak kambing? Kagak ada. Tadi habis maghrib udah terakhir, ya gak? Wah, keliling-keliling kagak ada. Nyesel, ya gak? Nggak korban. Itu duit nggak ada artinya, bener nggak? Nyesel. Ya gak? Nunggu tahun depan. Belum tentu sampai umurnya. Makanya waktu kesempatan jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Kesempatan yang diberikan Allah Ta'ala ketika punya rezeki, buru-buru dah. Buru-buru laksanain. Jangan sampai tunda-tunda, takutnya duit habis. Duit habis, nggak berkorban. Dia rugi. Datang menghadap Allah, tidak ada penghalang dirinya dari hal-hal yang menyentuh jasadnya dari api neraka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin